Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Dewi. Nah teman-teman, ini adalah video pertama aku mengenai monthly budgeting atau rencana anggaran keuangan. Karena di sini aku masih single dan masih gajinya di bawah 2 juta. Jadi video ini aku persembahkan untuk teman-teman semua yang sedang berjuang dengan penghasilan yang kecil untuk bisa tetap menabung, kemudian investasi untuk kebutuhan wajib, juga bisa ngasih ke orang tua dan juga adik-adik. Nah, jadi di sini aku mau sharing aja ya pengalamanku selama 4 bulan melaksanakan monthly budgeting ini. Alhamdulillahnya aku bisa nabung uang kuliah, terus juga kebutuhan bulananku alhamdulillah tercukupi semua, dan aku tetap bisa kasih ke orang tuaku. Nah teman-teman, karena kondisi keuangan aku dan teman-teman berbeda, jadi disesuaikan aja ya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama yaitu aku tulis pemasukan. Nah, karena sekarang profesiku sebagai guru SD di salah satu SD di Surabaya, jadi pemasukan utamaku yaitu sebagai guru 1.600.000. Nah, ini sudah include uang paket data dan juga uang kesehatan ya. Kemudian aku ngajar les privat juga sebagai sampingan untuk biaya kuliah aku, yaitu biasanya aku 750.000 ya per bulan. Tapi karena ini tuh lagi sakit, ini juga suaraku kelihatan ya kalau lagi flu, jadi aku cuma dapat 500.000 gitu. Dan alhamdulillahnya ini tuh sudah bulan mendekati mau lebaran ya, jadi aku juga dapat THR sebesar 500.000. Nah, THR ini nanti aku buat untuk menutupi kekurangan uang lesku untuk biaya kuliahku, sama sisanya aku THR untuk sepupu-sepupu aku gitu. Nah, kemudian ini aku tuliskan yang paling pertama yaitu tabungan wajib ya. Nah, kenapa sih kok tabungan wajibnya paling atas? Ya karena aku punya tujuan keuangan, yaitu untuk membiayai kuliahku yang insya Allah berapa bulan lagi gitu. Jadi di sini sejak 4 bulan lalu aku sudah rutin menyisihkan uang kuliahku tuh sebesar 600.000 ya. Oh ya, itu nanti salah tulis ya, 600.000. Kemudian aku juga menyisihkan uang untuk buka usaha yaitu 100.000 per bulannya gitu. Nah teman-teman, kalau kalian punya tujuan keuangan yang lain, misalnya mau cicil motor atau kalian mau liburan dan lain-lain, juga silahkan ya, karena kan setiap kita tuh pasti keperluannya berbeda. Nah kebetulan aku lagi pengen kuliah lagi, jadi uh, tabungan utamaku, tabungan wajibku aku budgetkan untuk kuliah gitu. Nah kemudian untuk pengeluaran ini aku bagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan wajib seperti kos, transportasi, paket data untuk pembelajaran online, dan juga makan sehatku ya. Nah di sini aku anggarkan kosku 350.000, kos mahasiswa ya masihan. Kemudian paket datanya 100.000, transportasinya 150.000. Nah transportasi di sini aku pakai pertalite aja, tapi nanti kalau misalnya di akhir bulan ada sisa uang, biasanya aku pakainya Pertamax gitu ya, biar katanya mesinnya biar bagus gitu ya. Nah kemudian aku makannya adalah 450.000 per bulan. Jadi kalau dibagi 30 hari, perharinya aku menghabiskan budget 15.000 untuk makan pagi dan malam, karena aku masak sendiri ya. Nah kemudian kalau untuk makan siangnya, alhamdulillahnya dari sekolahku itu sudah dikasih makan siang, jadi sehari aku tetap bisa makan 3 kali dengan budget hanya 15.000. Nah 15.000 ini juga aku sudah makan sayur, buah, dan juga susu. Alhamdulillah menuku selalu makan sehat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita makan sehat, insya Allah pikiran dan badan kita juga ikut sehat. Nah untuk
Pengeluaran kedua yang aku tulis di sini yaitu kebutuhan tambahan. Nah, kalau kebutuhan tambahan itu adalah kebutuhan yang setiap bulannya itu berubah angkanya ya. Karena bulan ini kebutuhanku nggak terlalu banyak, jadi di sini aku hanya tulis 5 aja ya. Untuk yang pertama itu listrik rumah. Jadi aku juga bayarin listrik rumahku yang ada di Pasuruan itu setiap bulannya antara 120 sampai 150 ribu. Kemudian isi ulang galon ini 20 ribu. Ada facial washku 24 ribu. Nah, karena skincare yang lainnya masih ada, jadi hari ini aku cuman budgeting untuk facial wash aja. Kemudian citron. Nah, citron ini untuk membersihkan ini ya, kamar mandi, bak mandi juga aku pakai citron, murah meriah tapi hasilnya juga jos, mantap ya. Kemudian sabun cuci baju aku beli yang 10 ribuan aja, cukup untuk 1 bulan karena aku juga masih sendiri, jadi bajuku nggak terlalu banyak. Seperti biasa, aku total semuanya alhamdulillah ini kurang dari 200 ribu ya untuk kebutuhan tambahannya. Nah, untuk teman-teman, setiap orang kan beda tuh kebutuhan tambahannya. Kalian bisa juga tuh misalnya tambahkan ingin cemilan, jajan, atau ingin jalan ke mall, atau kebutuhan lainnya misalnya beli baju, itu silahkan teman-teman tambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, karena aku memang orangnya kurang suka belanja, jadi ya segitu aja kebutuhanku gitu. Nah, kemudian yang ketiga aku bagi ke dalam kebutuhan lainnya. Nah, kebutuhan lainnya di sini itu apa sih? Yang pertama, karena sekarang ini kita mau masuk ke lebaran, jadi pasti ada THR ya untuk sepupu aku. Ini aku budgetkan 250 ribu. Kemudian untuk adik aku 50 ribu. Nah, untuk adik laki-lakiku, abang, itu aku budgetkan juga 50 ribu gitu. Kemudian kebutuhan lainnya juga aku kasih untuk ibu. Biasanya aku kasih 200 sampai 300 ribu. Tapi karena ini tuh sisa uangnya sebenarnya adanya segitu, jadi aku kasih 150 ribu. Itu nanti aku rupakan ke dalam bentuk parcel gitu ya. Oh iya, di kebutuhan lainnya ini juga bisa kalian tambahkan sedekah atau uang apa ya, jaga-jaga untuk kalau misalnya ada kondangan atau kalian perlu beli kado ulang tahun buat teman kalian, atau ada uang kemanusiaan, uang sosial kayak duka, menjenguk teman yang sakit gitu, kalian juga bisa tambahkan. Nah, untuk aku di sini aku isi sedekahnya 50 ribu ya. Nah, sedekah 50 ribu ini teman-teman bebas ya mau kasih berapa semampunya teman-teman, seikhlasnya teman-teman. Yang penting kita tetap harus membagikan sisa uang kita untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi jangan dilihat dari angkanya, tapi lihat dari ikhlasnya gitu ya. Boleh kalian yang banyak juga nggak apa-apa ya. Nah, berikutnya itu aku selalu tuliskan sisa anggaran yang sudah aku buat tadi. Jadi tadi total dari gaji pokok aku, kemudian dari kerja sampinganku sebagai les privat dan THR, kemudian dikurangi dengan tabungan wajib dan kebutuhan yang tadi aku udah bagi-bagi itu. Nah, ternyata keluarnya adalah 111 ribu ya di sini. Nah, biasanya uang ini nanti aku masukkan ke dalam amplop tabungan wajib. Nah, tapi kadang juga uang ini tuh aku buat belikan oleh-oleh kalau misalnya jadwal pulangku ke rumah itu 2 minggu sekali. Jadi aku belikan oleh-oleh dari Surabaya untuk orang-orang di rumah, itu pakai uang sisa anggaran gitu ya. Nah, ini adalah amplop gajianku sama THR bulan Mei, bulan April akhir ya maksudnya, untuk bulan Mei. Jangan lupa kita ucap bismillah dulu dan alhamdulillah, biar Allah tambah nikmat kita ya. Jangan lupa bersyukur seberapapun rezeki yang Allah kasih untuk kita ya gitu. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah keuangan kita tuh akan berkah gitu ya, tujuan keuangan kita juga akan tercapai.
Oke, langsung aja yang pertama di sini aku anggarkan untuk kuliah PGSD ku 600.000. Biasanya aku langsung transfer ke aplikasi Bibit untuk investasi. Di sini udah terkumpul alhamdulillah selama 4 bulan yaitu 2,5. Jadi sedangkan uang kuliahku itu masih butuh 3,6 juta. Jadi aku masih kurang 1,1 juta lagi. Semangat ya untuk nabung uang kuliah gitu. Nah, kemudian berikutnya itu ada uang kos. Nah, uang kos ini aku 350.000 ya. Aku masih ngekos di daerah perumahannya mahasiswa, jadi masih murah. 350.000 itu sudah termasuk air, listrik, dan perabotan di dalamnya gitu. Ya teman-teman, untuk yang masih single dan masih oh ya, ini juga aku tulis bismillah dan doa biar Allah juga jaga, kan kita nggak tahu ya kalau ada yang iseng gitu. Nah teman-teman, ini untuk uang transportasinya aku anggarkan 150.000 untuk aku perjalanan dari kos ke sekolahku. Cukup jauh ya, 10 kiloan lebih, hampir 12an kilo perjalananku ke sekolah gitu. Kemudian untuk uang paket data ini itu sebenarnya uangnya udah include ya di gajiku, 1,6 juta itu untuk pembelajaran daring sama anak-anakku. Jadi aku anggarkan 100.000. Nah, untuk di amplopnya ini sebenarnya ada tulisannya juga ya sama skincare. Cuman karena skincareku itu bulan Maret masih ada, jadi aku bulan ini nggak menganggarkan untuk skincare. Berikutnya ada uang makan sehat. Kenapa kok aku tulis uang makan sehat? Karena memang alhamdulillahnya selama ini aku selalu berusaha untuk makannya 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi selalu ada sayur, kemudian buah, kemudian susu, lauk-lauk juga. Nah alhamdulillahnya tuh setiap harinya kan 15.000 budgetnya untuk makan pagi dan malam itu. Kemudian untuk makan siangnya aku dapat dari sekolahan, alhamdulillah, jadi cukup. Berikutnya ada kebutuhan tambahan. Nah ini aku ada bantu orang rumah ya untuk bayar listrik rumah, itu biasanya 120 sampai 150.000. Nah ini uangnya sebenarnya sudah aku bayarkan lewat aplikasi pembayaran listrik. Kemudian sisanya kebutuhannya itu aku anggarkan 89.000, tapi karena nggak ada kembali jadi aku masukkan 189, 200.000 ya maksudnya. Oh itu kurang 100, sorry. Nah seperti biasa aku centang. Jadi di sini yang aku centang itu adalah anggaran yang sudah aku sisihkan ke dalam amplopku, atau biasa kalian nyebutnya sinking funds gitu ya. Berikutnya ini aku uang THR 250.000, rencananya nanti aku tukar di sekolah, karena di sekolah kemarin sudah tukar dengan bank 5.000-an. 250.000 aku tukar 5.000-an, nanti aku bagi untuk sepupu-sepupuku sama adik-adikku juga, karena ini THR pertama aku ya, jadi rasanya excited banget bisa berbagi ke sepupu dan juga adik-adik gitu, semoga bermanfaat. Berikutnya uang pulsa atau uang jajan untuk adikku, karena adikku 2, jadi ini aku langsung tulis amplop untuk adikku dan abang ini adikku yang laki-laki. Biasanya mereka itu kalau bulanan biasa hanya dapat 25.000 ya dari aku, tapi karena ini aku ada uang lebih jadi aku kasih mereka 50.000, lumayan ya buat beli takjil gitu. Kemudian aku centang yang sudah aku masukkan ke dalam amplop. Berikutnya itu ada uang untuk ibuku 150.000. Biasanya uang ini 200.000, 150.000 ya, tergantung berapa ya. Nah kemudian ini ada uang 200.000 aku sisihkan tadi untuk kekurangan uang les tadi yang cuma 500.000 kan untuk bayar kuliah, sedangkan butuhnya adalah 700.000, jadi aku sisihkan ke dalam tabungan wajib gitu. Nah sisa 400.000 ini, yang 200.000 nya itu untuk uang ibuku tadi 150.000 plus sedekah. Nah biasanya rencananya sih nanti uang
untuk ibu ini aku rupakan parcel lebaran gitu, biar lebih kerasa ya kalau ini tuh uang THR lebaran gitu. Nah, aku seperti biasa aku juga tulis untuk ibu. Jadi amplop ibuku nih sudah robek. Ini aku bikin amplop baru tapi belum sempat aku hias, belum sempat aku solasi juga. Nah, ini ada sisa uang 111.000 ya seharusnya, karena tadi yang 89 seharusnya masuk ke uang tambahan. Nah, ini aku masukkan di tabungan wajib. Nah, teman-teman, inilah tadi rencana anggaran untuk aku yang masih single dengan pendapatan di bawah 2 juta, dengan tujuanku sekarang yaitu kuliah. Alhamdulillahnya dengan uang segitu aku bisa memenuhi semua kebutuhan wajib, kebutuhan tambahan dan lainnya, dan juga tetap bisa ngasih orang tua dan adikku juga bisa sedekah gitu. Yang penting aku juga bisa buat bayar kuliah. Nah teman-teman, ini tadi adalah metode dari aku. Ini aku masukkan juga ke dalam zipper bag ya, biar nggak basah, biar awet gitu sih, biar kalau nggak hujan taruh di tas ya gitu. Nah, inilah tadi ya teman-teman, semoga menginspirasi teman-teman semua dan selamat menabung.